adik-adik semuanya. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Sekarang sudah pukul 10 Teng. Saatnya kita beribadah sekolah Minggu. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Sudah siap mendengar firman Tuhan? Siap. Nah, tapi hari ini Kak Yuni tidak sendiri loh. Sudah janjian sama teman. Tapi kok belum datang ya? Nah, adik-adik mau tahu nggak siapa temannya Kak Yuni hari ini? Mau. Nah, semuanya kita akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita tunggu sebentar ya temannya Kak Yuni ya. Sebentar lagi mungkin datang ya. Lah, ini dia temannya Kak Yuni. Ayo adik-adik, masih ingat nggak dengan wajah ini? Siapa dia? Timotius. Oh, betul semuanya. Halo Timo. Halo, Apa kabar? luar biasa. Puji Tuhan. Timo sudah siap memuji Tuhan? Siap. Oke, mari adik-adik yang di rumah kita bersukacita bersama memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu untuk memulai ibadah kita. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Timo juga tutup mata ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepadamu. Kami mau memuji, memuliakan namamu. Kami mau membalas cinta kasih-Mu melalui pujian kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah namamu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ayo adik-adik yang di rumah, bangkit berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan. Meskipun masih beribadah di rumah masing-masing, harus tetap semangat ya. Ayo mama papa, ditemani anak-anaknya dalam beribadah ya. Nanti kalau pakai gerakan, adik-adik bisa pakai gerakan sama mama papa. Ya, Kak Yuni di sini sama Timo nanti juga bergandengan tangan, saling berinteraksi ya. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita pujikan halo kawanku semua. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira teman kita. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Halo semuanya. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira teman kita. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan
kita. Kami semua menyambut gembira teman kita. Sekali lagi halo-halo. Halo, halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan, keluarga kita bernyanyi bersama, kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan, keluarga Tuhan Saling mendoakan. saling mendoakan, keluarga Sekali lagi saling mendoakan. saling mendoakan, keluarga Tuhan. Nah, adik-adik, meskipun kita di rumah masing-masing harus tetap saling mendukung, menguatkan, mendoakan. Nah, ayo siapa di sini yang sudah sekolah angkat tangan. Timu sudah sekolah? Puji Tuhan. Siapa yang sudah mulai PTM? Ayo, sudah masuk sekolah lagi. Nah, kita sudah mulai pelajaran di sekolah ya. Nah, adik-adik, siapa yang di sini TKA? Angkat tangan. Ayo yang TKA. Yang TKB. Ayo, kelas 1. Yang kelas 1 angkat tangan. Nah, kelas 1 diajar apa Timo kalau di sekolah? Menulis, Terus apa lagi? membaca, Terus apa lagi? berhitung, Nah, kalau di sekolah diajarkan menulis, membaca, dan berhitung. Nah, kita juga akan belajar berhitung melalui pujian. Nah, adik-adik, tapi kalau di sekolah berhitungnya dari depan ke belakang. Angka yang kecil ke angka yang besar. Timu bisa berhitung dari angka berapa? 1 sampai berapa? 1 sampai 10, Nah, pinter. Apa enggak 1 sampai 10? hafal, Coba sebutkan 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, pinter. Adik-adik yang di rumah? Lah kalau menghitung dari yang terkecil sampai besar gampang ya. Coba kalau kita belajar berhitungnya terbalik. Dari yang kecil, angka besar ke angka yang kecil. Nah, kita akan belajar bersama melalui pujian. 1 anak Tuhan pergi sekolah minggu. Ayo konsentrasi ya. Tidak dihukum kok kalau yang salah. Tapi kita harus tetap belajar. 1 anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 2 anak Tuhan pergi sekolah minggu, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 3 anak
satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 8 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 9 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Puji Tuhan. Ada yang salah berhitungnya? Gak apa-apa ya. Kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Nah, adik-adik senang hari ini? Puji Tuhan. Kita pujikan hatiku penuh nyanyian. Ayo masih tetap berdiri loh ya. Gak boleh duduk. Nanti kalau kita mendengar firman kita duduk. Sekarang kita memuji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala, Raja sembala. Sembala dan pujilah Dia, sembala dan pujilah Dia, sembala dan pujilah Dia, Raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala, Raja sembala. Sembala dan pujilah Dia, sembala dan pujilah Dia, sembala dan pujilah Dia, Raja sembala dan pujilah Dia, sembala dan pujilah Dia, sembala dan pujilah Dia, sembala dan pujilah Dia, Raja segala. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, Puji Tuhan. 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 Aku anak raja. Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak. Haleluya. Haleluya, Puji Tuhan. 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 Haleluya. Puji Tuhan. haleluya, Puji Tuhan. haleluya, Puji Tuhan. haleluya, Puji Tuhan. haleluya, haleluya, Puji Tuhan. haleluya, Puji Tuhan. haleluya, Puji Tuhan. haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Timu hari ini senang? Senang. Nah, memuji Tuhan harus semangat ya. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi pujian kita adik-adik. Hari ini yang senang, yang bersuka cita, memujinya pasti suaranya keras. Pakai gerakan ya. Hari ini kurasa bahagia.
antara bergandengan tangan. bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk mama papanya. Kau sahabatku, Tunjuk saudaranya. kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara Bergandengan sama mama papanya, kakak adiknya. bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan. Meskipun kita ibadah di rumah masing-masing, tapi kasih Tuhan itu tetap menyatukan kita. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan, ya. Memberikan kolekte. Ayo, disiapkan kotaknya atau tempatnya untuk kolekte, diambil juga uangnya, ya. Kemudian kita akan berdoa, ya. Ayo tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa, ya. Oke, kita akan berdoa untuk persembahan Tuhan, ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang sudah Kau limpahkan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami dengan hati yang sukacita dan sukarela untuk pekerjaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, atas berkat-Mu kami berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sudah dimasukkan kolektenya? Nah, disimpan lagi, ya, disimpan lagi kolektenya. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau minta pertolongan Roh Kudus supaya kita mengerti apa firman Tuhan hari ini, ya. Oke, kita akan pujikan Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman
buka hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Ya Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. ku buka hatiku Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Amin. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap Kita buka hati kita. Ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, angkat tangan adik-adik semua. Kudus Yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Ya Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. pujikan dengan sungguh. Roh Kudus yang manis, Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Ya Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ya Roh Kudus Roh Kudus yang manis, tolong kami menuruti firman Tuhan. Ya Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. anak Tuhan yang manis, Anak Tuhan yang manis. sekali lagi anak Tuhan yang manis. anak Tuhan. Yang manis. Ya Tuhan, biarlah pujian kami menjadi doa kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang manis, yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam dan tenang dalam mendengarkan firman-Mu. Urapi guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya kami mengerti dan kami mau belajar melakukannya. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Shalom adik-adik, shalom, shalom, puji Tuhan. Ya, tadi sudah berdoa sama pemimpin pujiannya, ya puji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, ya bagi yang sudah bisa baca, belajar yuk. Ya, bawa Alkitab masing-masing. Kalau sudah bisa mencatat, dicatat, itu pasti good banget ya adik-adik ya. Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Oke, sebelumnya semua sehat ya? Semua sehat ya, puji Tuhan. Semangat terus ya sekolah minggunya, puji Tuhan. Oke, sebelumnya Kak Sem mau tanya nih, kira-kira ada yang tahu gak ya? Di dunia ini ada yang tahu gak siapa presiden negara yang termuda? Ya, di dunia ini kan banyak presiden kan ya? Ya banyak presiden. Di Indonesia saat ini ada Presiden Jokowi namanya. Tapi Kak Sem pengen tanya, ada nggak di antara adik-adik yang tahu siapa presiden termuda di dunia ini? Ayo, ada yang tahu nggak ya? Ayo yang mau jawab. Ada yang jawab? Kayaknya Kak Sem dengarnya banyak jawaban yang nggak tahu katanya. Oke, nggak apa-apa adik-adik ya. Nah, kalau adik-adik nggak tahu, ini sekedar tahu aja ya. Kak Sem kasih tahu, di dunia ini ada presiden termuda. Ya, Kak Sem cari-cari di Google ya. Nanti kalian cari bisa dapat yang mungkin lebih mudah dari ini. Tapi sejauh Kak Sem cari, ini jawabannya ya. Nanti di sini ya ada gambarnya presiden termuda di dunia. Namanya Jean-Claude. Ya, umurnya 19 tahun. 19 tahun adik-adik sudah jadi presiden. Presiden di mana Kak Sem? Presiden di negara Haiti namanya ya. Sekedar tahu aja. Kalau di dunia ini pernah ada presiden termuda di negara Haiti ya, usia 19 tahun adik-adik ya. Namanya Bapak Claude ya. Gambarnya ini contohnya ya. Gambarnya seperti yang ada di sini. Ya, dilihat baik-baik ya. Pernah ada. Nah, dulu di Israel juga pernah demikian adik-adik. Ada pernah raja termuda. Iya. Berapa tahun Kak Sem rajanya? Samakah 19 tahun? Tidak sama. Iya. Ada yang jawab mungkin 15 tahun. Tidak sama. Supaya kita sama-sama tahu, yuk kita baca saja Alkitab kita. Bagi yang sudah bisa baca, buka Alkitabnya. Bagi yang belum bisa baca, dengerin ya. Kak Sem bacakan dari sini. Dengerin baik-baik supaya mengerti adik-adik ya. Tertulis di dalam 2 Raja-Raja 12. 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai dengan 14 ya. Kita bacanya mulai ayat 1 sampai dengan 14 saja. Kalau lengkapnya itu sampai 21 adik-adik. Adik-adik bisa baca semua nanti di rumah dilanjutkan, boleh. Tapi sekarang kita baca sampai ayat 14 saja ya. Yuk, Kak Sem baca ya. Didengerin ya, didengerin. Didengerin 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai dengan 14. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Jibia dari Berseba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang,
Baiklah para imam sendiri menerimanya masing-masing dari kenalannya dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam yang lain serta berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu." Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. 9. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya dan menaruhnya di samping mezbah di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka ini membayarnya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu. 12. Kepada tukang-tukang tembok dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. 13. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau, bokor penyiraman nafiri, atau sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan itu, melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Kalau di atasnya adik-adik tadi baca ya, di atas ayat 1 pasal 11 ayat 21 dikatakan di sana, Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Oke, akhirnya tahu kan sama-sama berapa umur Yoas saat menjadi raja? 19 tahun? Oh bukan Kak Sem, tadi kan sudah sama-sama baca ya. Berapa adik-adik? 7 tahun. Wah, Kak Sem mikir nih, siapa ya adik-adik sekolah minggu yang umurnya 7 tahun? Paling gampang itu Nak Timo. Ingat ya, temennya Timotius, ya, ingat ya, Timotius, ingat ya, itu umurnya 7 tahun. Nah, adik-adik bisa bayangin, kalau Timotius jadi presiden di Indonesia, gimana tuh? Ayo, ya, selain Timotius, siapa di sini yang umurnya 7 tahun? Angkat tangan. Angkat tangan yang 7 tahun. Oke, ya. Kalau umur 7 tahun itu biasanya lagi seneng-senengnya ngapain sih adik-adik? Ya, lagi senengnya main. Ya, lagi senengnya nonton TV. Apalagi ya? Lagi senengnya main game. Apalagi ya? Apalagi ya? Bisa dijawab. Lagi senengnya ini Kak Sem, lagi senengnya itu Kak Sem. Nah, dulu Yoas juga begitu. Tetapi dia dipilih jadi raja Israel saat umurnya 7 tahun adik-adik. Wah, bisa bayangin ya. Contohnya tadi Timo jadi presiden, Timo jadi raja. Wah, kok bisa ya? Bisa dong, dulu kan bisa begitu. Nah, jadi pertanyaannya, gimana dong Kak Sem? Yoas umur 7 tahun, bagaimana dia kerja sebagai raja saat itu? Ya, dia kan masih kecil, masih imut-imut ya, masih lucu-lucunya ya adik-adik ya. Gimana dong dia kerjanya? Bertugas sebagai raja saat itu. Nah, itu sebabnya tadi kita sudah baca. Dia selalu dalam bimbingan Imam Yoyada.
Ingat? Dia selalu dalam bimbingan Imam Yoyada. Nah, ini. Jadi Imam Yoyada ini, Bapak Yoyada selalu membimbing Yoas ini supaya dia melakukan tugasnya dengan benar, supaya hidupnya itu benar, supaya hidupnya itu baik, berkenan di mata Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Diajarin terus sama Bapak Yoyada ini adik-adik. Nah, makanya dia bisa. Nah, ini dia. Gimana adik-adik? Ingat gak? Adik-adik ini, sadar gak? Adik-adik ini sekarang ini banyak bisanya itu karena dibimbing, karena diajarin siapa? Ayo. Wah, papaku Kak Sem, bener. Mamaku Kak Sem, bener. Opa-oma Kak Sem, bener. Siapa lagi? Guru sekolah Kak Sem, bener. Kakak-kakak sekolah minggu Kak Sem, bener. Om dan tanteku Kak Sem, bener. Siapa lagi? Kokoku Kak Sem, ceceku Kak Sem. Iya, good. Ya, yang jawab begitu-begitu tuh berarti good, dia ingat. Iya bener adik-adik. Adik-adik harus ingat dan sadar bahwa sekarang ini adik-adik banyak bisanya karena ada yang bimbing, karena ada yang ajarin. Dulu nggak bisa baca, dulu nggak bisa nulis. Iya, diajarin nama papanya, diajarin nama mamanya, diajarin nama guru sekolah minggu. Dulu nggak bisa lagu-lagu sekolah minggu, nggak bisa baca Alkitab. Diajarin nama kakak-kakak sekolah minggunya. Jadi sekarang semuanya adik-adik sekolah minggu banyak bisanya, bisa ini, bisa itu karena ada yang bimbing, ada yang ngajarin adik-adik. Nah, itu sebabnya harus jadi anak sekolah minggu yang selalu mau dibimbing, mau diajarin. Supaya apa? Supaya seperti Raja Yoas. Walaupun masih kecil, walaupun masih imut, ya walaupun masih lucu-lucunya, tetapi tetap berkenan di hati Tuhan. Ya, ayo adik-adik belajar dong. Selalu dengar-dengaran apa ajaran dari papa mamanya. Selalu dengar-dengaran apa ajaran dari guru sekolahnya. Sekolah TK, sekolah PAUD, sekolah SD, dan seterusnya. Ya, lebih-lebih lagi nih, jangan lupa lebih-lebih lagi dengar-dengaran akan suara kakak-kakak sekolah minggu. Ya, iya dong. Kakak-kakak sekolah minggu yang ngajarin adik-adik supaya jadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan, anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang enggak bohong, enggak nakal. Banyak ya udah diajarin kan? Banyak kan diajarin. Nah, harus dengar-dengaran supaya berkenan di hati Tuhan. Bisa ya. Oke, bisa dong Kak Sem. Kami kan anak Tuhan yang baik. Luar biasa adik-adik ini ya. Itu adik-adik ya, itu adik-adik teladan pertama yang kita pelajari dari Raja Yoas yang umurnya 7 tahun ini. Lalu teladan yang kedua, yang terakhir, Kak Sem hari ini cuma kasih 2 teladan deh. Teladan pelajaran kehidupan, ya teladan yang patut kita contoh dari Raja Yoas yang muda ini. Itu tadi yang pertama. Lalu yang kedua, tadi kita sudah baca. Yoas itu sangat perhatian terhadap rumah Tuhan. Dia itu sangat memperhatikan keadaan rumah Tuhan. Karena saat Yoas memerintah sebagai raja atas Israel, keadaan rumah Tuhan seperti dicontohkan gambar ini adik-adik. Nah, lihat ya, gimana ini gambarnya? Berantakan, banyak kerusakan. Nih, pintunya copot, jendelanya copot, ya banyak debu, ya nggak terurus adik-adik, tidak terurus.
Begitulah keadaan rumah Tuhan saat itu. Makanya aduh Raja Yoas itu sedih. Itu sebabnya dia sangat memperhatikan. Makanya dia bikin acara untuk semua uang yang dipersembahkan rakyat Israel di rumah Tuhan dikumpulkan semua untuk memperbaiki rumah Tuhan ini, ya. Ini contoh gambarnya adik-adik. Ini contoh gambar yang bisa Kak Sem share ini. Nah, Kak Sem juga punya contoh gambar tambahan, ya. Di sini nanti kalian lihat ada contoh gambar tambahan, ya, gereja yang tidak terurus, yang banyak kerusakan di era sekarang, ya. Di era sekarang ini ada tempatnya, ada bangunannya. Ya, Kak Sem dapat dari Google. Dari Google ini, ya. Ada 2 gambar, kalian lihat di sini. Bisa lihat nanti dengan jelas itu bagaimana kursi-kursinya hancur. Banyak debu di mana-mana. Ya, tembok-temboknya sudah mulai rusak. Yang enggak ada lagi yang ngurus. Ya, sangat disayangkan. Padahal rumah Tuhan loh adik-adik. Nah, itu sebabnya Yoas menyerukan, ayo kumpulkan korban untuk rumah Tuhan. Untuk memperbaiki rumah Tuhan. Ayo. Wah, karena dia raja, semua harus manut, harus tunduk. Raja walaupun 7 tahun tapi raja adik-adik, ya. Nah, akhirnya diperbaikilah rumah Tuhan itu. Akhirnya jadi seperti inilah adik-adik gambarnya. Gimana? Beda ya? Beda ya sama yang ini? Beda ya? Ini contoh sebelum diperbaiki, yang itu contoh setelah diperbaiki. Nah, gimana itu contohnya? Ya, pintunya udah bagus, jendelanya udah bagus, ya, udah bersih dari debu, rapi semua, ya, bagus banget. Nih, berhasil Raja Yoas untuk memperbaiki rumah Tuhan adik-adik. Nah, apa ya Kak Sem teladannya bagi kami sekarang ini? Nah, banyak ya. Tapi Kak Sem mau tanya, kira-kira kalian ingat gak gereja kita sekarang? Wah, sudah lama nih nggak ibadah gereja di tempat ini, nggak ibadah di gereja sekarang ini. Ibadahnya masih online ya adik-adik, sabar ya, berdoa terus. Ya, Kak Sem kasih tahu, gereja kita sekarang lagi perbaikan loh. Wah, ya, ini atapnya baru adik-adik. Wah, makin bagus gerejanya ya. Terus ruang-ruang di belakang yang biasa untuk kelas adik-adik dengar firman juga plafonnya baru. Wah, ya, plafonnya baru. Ya, lampu-lampunya di gereja ini juga hampir semua baru. Wah, diperbaiki jadi makin bagus supaya nanti papa mamanya, opa omanya kalau udah ibadah di gereja bisa lebih nyaman adik-adik. Nah, terus kami sekolah minggu gimana Kak Sem? Apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa tidak merusak gereja kami? Nah, ayo. Siapa yang dulu masih kebiasaan buang sampah sembarangan? Angkat tangan. Mulai sekarang dan seterusnya tidak boleh ya. Ya, nanti kalau bisa ibadah di gereja tidak boleh lagi buang sampah sembarangan. Ya, di depan gereja kan disediain tempat sampah, buang di situ. Gak boleh buang sampah habis makan buang di lantai, ya, habis makan taruh di kursi, habis makan taruh di mana-mana. Gak boleh, itu bukan teladan dari Raja Yoas adik-adik, ya. Harus buang sampah pada tempatnya, gak boleh sembarangan. Siapa dulu yang suka coret-coret dinding gereja? Wah, ya, saking senengnya ngelukis, saking senengnya mewarnai, habis mewarnai di bukunya, di kertas, dilanjutkan mewarnai tembok gereja. Oh, nggak boleh ya. Siapa pernah angkat tangan? Oh, ini dia. Mulai sekarang dan seterusnya tidak boleh ya adik-adik ya. Harus dijaga tembok gerejanya bagus. Ya, nggak boleh coret-coret kursi. Ya, nggak boleh, harus dijaga sebaik-baik
mungkin. Nah, apalagi ya Kak Sem? Bisa ada ya. Adik-adik bisa ngomong ke papa mamanya, bisa ngomong ke opa omanya. Papa, mama, opa oma, papa mama, opa oma, pernah nggak korban atau persembahan khusus untuk pembangunan gereja, khusus untuk perbaikan gereja? Kalau papa mamanya jawab belum, nah ingatkan, ayo dong, itu kan suatu bentuk peduli akan rumah Tuhan supaya tidak ada kerusakan. Bilang gitu, boleh. Kak Sem ajarin ya dari depan ini. Ngomong, tapi kalau papa mama opa omanya udah ngomong, oh iya pernah, oh bagus papa mama, bagus opa oma, iya dilanjutkan ya, gitu ya. Iya boleh ngomong aja, kalian kan belum kerja, belum punya uang sendiri, jadi belum bisa korban persembahan khusus untuk pembangunan gereja. Iya, oke ya, ayo ditanya, boleh ditanya, nggak apa-apa ya, jangan takut dimarahin, boleh ditanya papa mamanya ya, udah pernah korban nggak untuk pembangunan gereja gitu ya, ditanya ya, oke ya. Nah ini adik-adik yang dikasihi Tuhan. Jadi 2 teladan ini yang kita pelajari saat pagi hari ini, walaupun Raja Yoas itu masih muda, ya 7 tahun sama seperti kalian. Contohnya tadi Timo, umur Timo itu dia sudah jadi raja, ya. Tapi dia menjadi raja yang berkenan di mata Tuhan. Karena apa? Dia selalu dibimbing oleh Bapak Yoyada. Dia juga perhatian akan rumah Tuhan. Dia nggak mau ada kerusakan di rumah Tuhan. Dia mau perbaiki supaya bagus. Kalian juga belajar demikian, ya. Teladannya apa tadi yang pertama? Dengar-dengaran akan bimbingan dan ajaran, baik itu dari papa mamanya, guru di sekolah, ya. Utamanya guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu yang ngajarin firman Tuhan. Om tantenya bisa, ya koko cecenya bisa. Lalu yang kedua, belajar memperhatikan rumah Tuhan. Nanti kalau sudah ibadah di gereja, jangan buang sampah sembarangan, jangan coret-coret, dijaga ya, supaya tetap bersih, tetap rapi gerejanya. Oke adik-adik, bisa ya? Bisa ya? Kalian ini luar biasa, kalian sekarang makin pinter ya. Oke, puji nama Tuhan. Sebelum kita berdoa, ada tugasnya. Nah, ya, jangan bosan ya. Semangat terus ya untuk mengerjakan tugasnya ya. Semangat terus untuk mengerjakan tugasnya. Oke, kirim ke guru kelas masing-masing. Tugas yang untuk kelas Samuel dan Daud ya. Tugas untuk kelas Samuel dan Daud, kalian gambar gereja, terserah sebesar apa. Nanti papa mamanya ditolong ya, dibantu ya, opa omanya dibantu ya. Adik-adik sekolah minggu, gambar gereja ya sebesar apa terserah, di kertas HVS boleh, di buku gambar sekolah kalian boleh ya, di buku apapun yang kalian rasa kalian punya di rumah masing-masing, gambar gereja. Ingat, gereja berarti ada salibnya, ada pintunya, ada jendelanya, itu paling penting supaya tahu oh itu gereja ya. Setelah digambar, diwarnai sebagus mungkin ya. Itu belajar untuk sayang rumah Tuhan. Bisa ya adik-adik? Kelas Samuel dan Daud gambar bangunan gereja dan diwarnai, kalau sudah dipegang, difoto, lalu fotonya dikirim ke guru kelasnya. Lalu untuk kelas Gideon, Yusak dan TR, ayat hafalan. Ini dia. Ayat hafalannya dari Roma 12 ayat 2. Ingat, ayat hafalannya dari Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Dihafal, setelah dihafal, lalu divideoin, diucapkan. Setelah diucapkan, diselesaikan, dikirim ke guru sekolah minggunya masing-masing. Bisa ya? Semangat ya? Oke ya?
Tuhan Yesus menolong kita. Yuk, tutup Alkitabnya. Tutup Alkitabnya, rapikan catatannya. Yuk, ambil sikap berdoa. Gak boleh main-main, tutup mata, tundukkan kepala. Kita konsentrasi lagi untuk sama-sama berdoa. Ikutin Kak Sem berdoa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami selalu dengar-dengaran akan bimbingan, ajaran dari guru sekolah minggu, guru sekolah, orang tua kami Tuhan. Dan juga mengajar kami untuk sayang, memperhatikan rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, beri kami semangat terus dalam ibadah, sekolah minggu kami, minggu depan, dan seterusnya. Kami mau pulang Tuhan Yesus, berkati kami semua. Kiranya berkat anugerah, kasih karunia damai sejahtera Tuhan menyertai adik-adik sekalian, mulai pagi siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, adik-adik semua sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat ketemu dalam ibadah sekolah minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati.